Selamat pagi. Jumpa lagi di mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar seni musik dalam bernyanyi. Nah, apa itu dasar-dasarnya? Sebelum kita masuki ke notasi notasi balok, kemudian notasi angka, kita akan belajar dulu tentang jenis-jenis suara manusia. Nah, sebelum kalian melihat tampilan selanjutnya, silahkan kalian siapkan dulu buku tulis kalian untuk mencatat. Yuk, kita langsung ke materi tentang jenis-jenis suara manusia. Ada apa saja ya? Yang pertama adalah suara wanita dewasa, yaitu suara sopran itu merupakan suara tinggi wanita. Kemudian suara mezzo-sopran itu merupakan suara sedang wanita. Dan yang terakhir adalah suara alto, merupakan suara rendah wanita. Kemudian yang kedua adalah suara laki-laki dewasa. Yang pertama jenisnya itu ada tenor, itu merupakan suara tinggi laki-laki. Kemudian bariton merupakan suara sedang laki-laki. Kemudian bass merupakan suara rendah laki-laki. Yang ketiga adalah suara anak. Suara anak ini terbagi menjadi dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Pada tampilan-tampilan sebelumnya itu ada istilah yang namanya ambitus. Nah, apa itu ambitus? Ambitus adalah batas jangkauan suara atau luas wilayah nada yang dapat dicapai seseorang dalam berolah vokal. Nah, contohnya di sini adalah nada dari nada C ke C1 atau dari nada Do biasa ke nada Do tinggi. Nah, jangkauan itulah yang dimaksud dengan ambitus. Next, kita akan belajar tentang nada. Nah, nada di sini berhubungan dengan notasi musik, tangan nada, tanda tempo, tanda dinamik, birama, dan irama. Nah, nanti akan Bu Guru jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah notasi musik. Nah, kalian pasti tidak asing dong dengan istilah notasi musik. Nah, di dalam notasi musik ini terdiri dari ada dua, yaitu notasi angka dan notasi balok. Yang akan kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah notasi angka. Notasi angka ini merupakan simbol-simbol yang terdiri dari angka-angka. Misalnya nih, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dalam bermusik, angka 1 sampai dengan 7 itu dibaca dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, dan Si. Nah, kemudian di dalam buku lagu itu juga terdapat simbol 0. Nah, dalam notasi angka simbol 0 ini itu digunakan sebagai tanda diam atau tanda berhenti. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan pada sisi kanan. Di situ ada notasi angka. Nah, notasi angka itu terdiri dari 3 oktav. Yang pertama oktav tinggi. Oktav tinggi itu dari nada Do tinggi sampai dengan nada Si tinggi. Kemudian yang kedua adalah oktav sedang. Itu dari nada Do biasa sampai dengan nada Si biasa. Dan yang ketiga adalah oktav rendah. Oktav rendah itu dari nada Do rendah sampai dengan nada Si rendah. Lanjut ke notasi balok. Nah, pada tampilan yang kalian tatap atau di depan kalian ini, itu ada beberapa simbol notasi balok. Biasanya simbol-simbol ini itu diletakkan di bagian sangkar nada. Nanti akan Bu Guru jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, pada tampilan ini simbol-simbol itu harus kalian hafalkan. Itu mengapa? Karena ketika nanti kalian itu menuliskan notasi balok di buku notasi, itu harus sama atau harus pas dengan ketukannya. Nah, itu kan ada simbol not setengah, 1/4, 1/8, 1/16, dan 1/32.
ada simbol-simbol itu ya, ini ketukannya berbeda. Kalau kalian menulis 2 ketuk itu nanti bagaimana, kemudian kalau kalian menulis setengah ketuk itu nanti bagaimana, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar tentang meletakkan notasi balok di sangkar nada. Garis para nada atau sangkar nada adalah tempat untuk meletakkan simbol-simbol notasi balok. Sangkar nada atau garis para nada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Nah, seperti pada gambar itu, ngitungnya dari bawah, mulai dari garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. Kemudian spasinya dihitung dari bawah juga, yaitu spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, dan yang terakhir adalah spasi keempat. Jadi yang atas itu spasi keempat. Nah, pada tampilan di bawahnya gambar para nada itu ada macam-macam tanda kunci. Tanda kunci ini yang sering kita pakai atau yang akan kita pakai itu kunci G. Nah, di situ terlihat ya gambar bentuk kunci G itu seperti apa. Nanti kita akan menggambar bareng-bareng bagaimana cara menggambar kunci G. Lanjut kita ke slide berikutnya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda untuk mengetahui cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, tanda tempo ini ada 3 macam, yaitu yang pertama tanda tempo lambat, itu contohnya seperti largo dan adagio. Kemudian tempo sedang, contohnya itu andante dan moderato. Kemudian yang ketiga adalah tempo cepat. Tempo cepat ini contohnya allegro dan presto. Nah, pada tampilan di bawah ini pojok kanan itu ada alat namanya metronom. Nah, metronom ini adalah alat untuk mengukur tempo lagu. Apakah itu lagu itu lambat atau lagu itu sedang atau itu lagu itu cepat, itu akan diukur menggunakan alat yang namanya metronom. Tanda dinamik. Tanda dinamik adalah tanda yang digunakan untuk mengetahui keras atau lemahnya lagu yang dinyanyikan. Nah, tanda dinamik ini ada 3 macam, yaitu tanda dinamik lembut, contohnya piano, disingkat dengan P, atau yang kedua pianissimo, disingkat dengan PP. Kemudian yang B itu dinamik sedang. Kemudian yang C itu dinamik keras, contohnya forte atau F dan fortissimo atau disingkat dengan FF. Perubahan tanda dinamik. Nah, ketika kalian itu mendengarkan sebuah lagu dan sebuah lagu itu ada tanda dinamiknya itu keras, kemudian lemah, kemudian keras. Nah, itu ada yang namanya crescendo, yaitu makin lama makin mengeras. Kemudian ada decrescendo, makin lama makin lembut. Next, selanjutnya adalah ritme atau irama. Merupakan gerak atau jalannya bunyi atau pengulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Kemudian yang terakhir tangga nada. Tangga nada ini merupakan susunan nada-nada yang teratur yang menurut tinggi rendahnya disesuaikan dengan pola jarak yang sudah ditentukan. Nah, di pertemuan selanjutnya atau di video buku guru yang part 2 nanti kita akan belajar tentang tangga nada dan bagaimana caranya kita menuliskan notasi balok di sangkar nada atau tempat untuk meletakkan nada-nada itu. Cukup sekian video kali ini. Silahkan kalian belajar, jangan lupa dicatat. Selamat pagi, semoga sehat selalu. We're gonna
low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.